wabarakatuh. Nah, sekarang kita coba mempelajari bagaimana contoh soal ketika menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi di sini ada soalnya, suatu penelitian dilakukan untuk menelaah 4 metode pengajaran. Katakanlah metodenya A, B, C, dan D. Suatu metode pengajaran dikatakan baik jika metode tersebut memberikan nilai tertinggi bagi mahasiswa. Untuk melakukan penelitian ini direkrut 24 mahasiswa, berarti ini cobaannya ya. Mahasiswa diperkirakan mempunyai kecerdasan yang berbeda. Nah, kalau yang soal sebelumnya, yang rancangan acak lengkap kan dianggap kecerdasannya sama. Nah, jadi ini kecerdasannya berbeda, maka mereka dikelompokkan ke dalam 6 kelompok secara acak. Nah, jadi dikelompokkan karena asumsinya bahwa kecerdasannya berbeda. Berikut merupakan nilai mahasiswa yang telah diberikan metode pengajaran. Nanti ada datanya di slide selanjutnya. Yang pertama, tentukan model linear beserta penjelasannya. Yang B, tuliskan hipotesis yang akan diuji. Dan yang C, susun tabel ANOVA dan lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Kita lihat, nah ini datanya. Jadi metode pengajaran ada A, B, C, D, ada 4 perlakuannya. Kemudian kelompoknya ada 6, kemudian ini masing-masing datanya ya. Yang pertama, tentukan model linear beserta penjelasannya. Berarti kita tulis model linearnya YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ. Dimana I-nya sejumlah perlakuannya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian J-nya banyak kelompoknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keterangannya yaitu YIJ, pengamatan nilai mahasiswa pada metode pengajaran ke I dan kelompok mahasiswa ke J. Mu, rataan umum. Tau I, pengaruh metode pengajaran ke I. Beta J, pengaruh kelompok mahasiswa ke J. Dan epsilon IJ, pengaruh acak pada metode pengajaran ke I dan kelompok mahasiswa ke J. Nah, yang kedua kita disuruh menentukan hipotesis yang akan diuji. Jadi karena rancangan acak kelompok berarti kita ada 2 hipotesisnya. Untuk yang pertama pengaruh perlakuan yaitu metode pengajaran. H0-nya mu1 sama dengan mu2, mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu. Artinya metode pengajaran memberikan pengaruh yang sama terhadap nilai mahasiswa. H1 atau H alternatifnya minimal ada sepasang IJ di mana mu-I tidak sama dengan mu-J. Metode pengajaran memberikan pengaruh yang berbeda terhadap nilai mahasiswa. Atau kita juga bisa pakai yang tau ya. H0 tau I sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan 0. Sebanyak 4 karena perlakuannya ada 4. Yaitu metode pengajaran tidak berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. H1 atau H alternatifnya minimal ada 1 I di mana tau I tidak sama dengan 0. Artinya metode pengajaran berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Ini untuk pengaruh perlakuan. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus menuliskan hipotesis untuk pengaruh pengelompokan atau dalam hal ini adalah kelompok mahasiswa dibagi 6 ya. Jadi H0 beta 1 sama dengan beta 2 dan seterusnya beta 6 sama dengan 0, yaitu kelompok mahasiswa tidak berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Dengan H alternatif atau H1-nya minimal ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0. Jadi, kelompok mahasiswa berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Kemudian, yang C, susun tabel ANOVA dan lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Nah, ini kelompok mahasiswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian metode pengajaran ada A, B, C, D. Nah, ini total perlakuan Y, I titik ya. Y1 titik itu berarti total dari metode pengajaran yang pertama atau A, 207. Y2 titik total perlakuan kedua atau metode yang B sebesar 231. Y3 titik total perlakuan metode yang ketiga, perlakuan ketiga yaitu metode pengajaran C yaitu 108. Y4 titik merupakan total perlakuan keempat yaitu metode pengajaran D sebesar 128. Kemudian kita juga masing-masing menghitung kelompok ya. Total kelompok dinotasikan dengan Y.J. Y.1 berarti jumlah dari data kelompok 1 yaitu 119. Y.2 total kelompok kedua 129.
Y.3 total kelompok 3 101, Y.4 total kelompok 4 109, Y.5 total kelompok kelima 107, dan Y.6 adalah 110 yang merupakan total nilai dari kelompok mahasiswa yang ke-6. Y.titik merupakan total dari seluruh data yang ada, yaitu 674. Selanjutnya, kita tentukan T perlakuannya sebanyak 4 dan R dalam hal ini karena rancangan acak kelompok berarti sebanyak kelompoknya, yaitu 6. Faktor koreksi Y.titik kuadrat, jadi jumlah seluruh data ini ya, jumlah seluruh datanya 674 dikuadratkan dibagi banyaknya perlakuan dikali kelompok 4 kali 6. Nah, ketemu 18.928,167. Kemudian jumlah kuadrat total, sigma I dari 1 sampai 4, J dari 1 sampai 6, Y, IJ kuadrat dikurang FK. Nah, ini masing-masing data yang ini, 29 dikuadratkan, ditambah 50 dikuadratkan, ditambah 26 dikuadratkan, dan seterusnya, sampai data terakhir, 20 dikuadratkan. Baru dikurangkan dengan faktor koreksinya. Diperoleh 2385,833. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan yaitu sigma I dari 1 sampai 4, Y titik kuadrat per R. Y titik kan berarti total perlakuan ya. Kemudian karena perlakuannya ada 4, berarti ini 4, masing-masing totalnya kita kuadratkan dulu, baru dijumlahkan, dibagi R, banyaknya kelompok ada 6. Dikurang dengan faktor koreksinya, diperoleh 1781,5. Nah, selanjutnya kita juga menghitung jumlah kuadrat kelompok JKK, yaitu sigma J dari 1 sampai 6, karena jumlah kelompoknya ada 6, Y titik J kuadrat, jadi jumlah masing-masing kelompok itu dikuadratkan terlebih dahulu, baru ditambahkan, dibagi T, banyaknya treatment atau perlakuannya 4, dikurangkan dengan faktor koreksinya, diperoleh jumlah kuadrat kelompok yaitu 120,833. Nah, jumlah kuadrat galat dihitung dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat kelompok, diperoleh 483,5. Dengan derajat bebas perlakuan, banyaknya perlakuan kurang 1, yaitu 3. Kemudian derajat bebas kelompok, banyaknya kelompok dikurang 1, 6 kurang 1, 5. Derajat bebas galat, banyaknya kelompok kurang 1 dikali, banyaknya perlakuan dikurang 1 dikali banyaknya kelompok dikurang 1. Berarti 4 dikurang 1, 3 dikali 6 kurang 1, 5, jadi 15. Derajat bebas total, jumlah seluruh data dikurang 1, yaitu banyaknya perlakuan dikali banyaknya kelompok dikurang 1, yaitu sebesar 23. Kuadrat tengah perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebasnya, diperoleh 593,33. Kuadrat tengah kelompok, yaitu jumlah kuadrat kelompok dibagi derajat bebas kelompok, itu 24,167. Kemudian, kuadrat tengah galat, yaitu jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat, diperoleh 32,233. Nah, data yang sudah kita hitung tadi, sumber peragamnya ada perlakuan kelompok galat total dengan derajat bebasnya, masing-masing sudah kita hitung. Jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total. Kuadrat tengah perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebasnya, kemudian kuadrat tengah galat, kelompok, itu jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas kelompok, dan jumlah kuadrat galat merupakan kuadrat tengah galat merupakan jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Kemudian ini F hitung, berarti F hitung untuk perlakuan yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Jadi 563 dibagi 32 hasilnya 18,423. Kemudian F hitung untuk kelompok yaitu jumlah kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat, yaitu 24 dibagi dengan 32 ya. Diperoleh 0,75. Nah, sekarang untuk perlakuan F hitungnya nih ya, kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat 18, kemudian kita lihat F tabel alfa derajat bebas perlakuan dengan derajat bebas galat, yaitu F 0,05, derajat bebas perlakuannya 3 dan derajat bebas galatnya 15. Diperoleh tabelnya 3,287. F hitungnya 18, F tabelnya 3, ya. Jadi keputusannya
karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Kesimpulan, metode pengajaran memberikan pengaruh yang berbeda terhadap nilai mahasiswa, atau metode pengajaran berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Ini kalau kita tadi menggunakan mu, kalau yang di bawah ini kesimpulan ketika kita menggunakan hipotesis yang tahu ya. Lanjut, sekarang untuk kelompok, F hitungnya yaitu kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat Galat, diperoleh 0,75. F tabelnya alfa derajat bebas kelompok, derajat bebas Galat, jadi F 0,05 atau F 5%, dengan derajat bebasnya 5 dan 15, diperoleh 2,9. Jadi 2, dan 0. Jadi F hitungnya ini 0,75. Ini sepertinya terdapat kesalahan, nanti diperbaiki dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini slide-nya sudah diperbaiki ya. F hitung yaitu diperoleh untuk kelompok, kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat Galat diperoleh 0,75 dengan F tabel, F alfa, derajat bebas kelompok, derajat bebas Galat. Yaitu F 0,05 karena kita gunakan 5%, derajat bebas kelompok 5, derajat bebas Galat 15 diperoleh 2,901. Keputusannya, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak tolak H0. Artinya, kesimpulannya ada di H0 ya, yaitu kelompok mahasiswa tidak berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Jadi, kita flashback sedikit bahwa metode pengajarannya itu berpengaruh ternyata terhadap nilai mahasiswa, namun pengelompokan mahasiswa ini tidak berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Jadi dengan rancangan cek kelompok kita dapat mengecek pengaruh perlakuan sekaligus pengaruh dari pengelompokannya. Oke, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.